anak-anak. Pagi ini kita akan belajar matematika yang berjudul operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang operasi penjumlahan dan pengurangan. Baiklah, Ibu akan memberikan contoh di sini ya tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Contohnya, suatu gedung tersusun dari 4 lantai. Jika tinggi suatu lantai adalah 3 meter, tentukan tinggi gedung. Kita jawab ya. Kita jadi sajikan dalam bentuk perkalian. 4 dikali 3 ini artinya 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sebanyak berapa? 4 kali. Ya. Sekarang kita lihat di situ dalam bentuk perkalian ini 4 kali 3 ini bisa disajikan dalam bentuk bilangan, garis bilangan ya. Nah, pertama garisnya digambar dulu. Setelah itu kita kasih titik-titik dengan jarak yang sama. Terus kita angkain ya. Mulain ini angka 1, 0 dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Setelah itu kita beri arah panah. Panahnya startnya dari 0. Loncat 3 langkah ke kanan. Jadi dari startnya 0, 3 langkah ke kanan menuju ke angka 3. 3 langkah ke kanan lagi. Dari 3 ke 6, 3 langkah ke kanan lagi dari 6 ke 9, 3 langkah lagi ke kanan dari 9 ke angka 12. Berapa langkah dari 0 ke angka 12 itu? Ternyata kita melangkah sebanyak 3 langkah, ada 4 kali langkah. Perkalian 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi tinggi gedung tersebut adalah 12 meter. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Ya, sifat operasi perkalian. Ada berapa sifat operasi perkalian? Pertama, komutatif. A dikali B sama dengan B dikali A. Misalkan A-nya itu 2 dikali, misalnya B-nya 3, maka 2 dikali 3, 6. Bila 3 dikali 2 juga hasilnya 6. Itu sifat komutatif. Yang kedua, sifat asosiatif. A dikali B dikali C ini sama dengan A dikali B dikali C. Kurungnya saja yang dirubah ya. Distributif ini ada distributif penjumlahan. Nih dalam kurung ini adalah tambah. Yang berikutnya distributif pengurangan, yang di dalam kurung ini adalah kurang. Kita lanjut ke pembagian bilangan bulat ya. Ibu rasa cukup ya itu tentang perkalian. Pembagian bilangan bulat. Ibu kasih contoh, seekor tupai mula-mula berdiri di atas 0. Dia berdiri di atas bilangan 0. Tupai ini dapat melompat ke kiri dan ke kanan. Sekali melompat jauhnya 3 satuan. Tupai telah melompat ke kiri berada di titik 15. Ke kiri dari 0. Berapa kali tupai melompat? Kita jawab di sini ya. Tupai melompat ke arah kiri titik 0 artinya
daerah bilangan negatif. Gerakan tupai dapat digambarkan. Pertama-tama kita buat garis lurus yang ke arah ke kiri dan kanan. Terus kita buat titik-titik dengan jarak yang sama. Terus kita masukkan angkanya. Ibu mulai dari 0, nolnya ibu ngambil start sebelah kanan. Terus sebelah kanannya kita tambahin angka 1, sebelah kirinya min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 10, min 11, min 12, min 13, min 14, dan min 15. Start kita dari mana? Startnya dari 0. Kenapa? Karena tupai ini mulainya posisinya berada di 0. Dia bisa melompat ke kiri dan ke kanan karena dari soal ini startnya dari 0. Maka berapa langkah? Dia 15 langkah kemana? Kita lihat soalnya 15 langkah ke sebelah kiri dari 0. Iya, tuh lompatnya berlangsung ke 15 ya. Tetapi setiap lompatan dari 0 ke 15 ini dia setiap lompat dia nggak langsung ke 15, tapi dia lompatnya itu 3 lompatan. 3 lompatan ke kiri. Nah, dari 0 ke min 3. Dari min 3, 3 lompatan lagi ke min 6. Dari min 6, dia 3 lompatan lagi ke min 9. Dari min 9, dia lompat lagi 3 lompatan ke min 12. Dari min 12, lompat lagi ke min 15. Berhenti di situ. Ada berapa lompatan ya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lompatan ternyata. Dari 0 ke min 15 ada 5 lompatan. Kita lihat halaman berikutnya. Ya. Nah, bagaimana menuliskan pembagian di sini? Min 15 dibagi min 3. Kenapa min 15? Karena di situ lompat ke kiri, berarti negatif 15. Ngelompat lagi 3 lompatan ke kiri, negatif 3. Min 15 dibagi min 3 sama dengan 5, positif 5. Nah, positif 5. Jadi min dibagi dengan min hasilnya positif. Kita lihat di sini, jadi banyaknya tupai nih Bu. Maaf ya salah menulis tupai ya. Tupai melompat ada 5 kali lompatan. Video yang Ibu buat kalian catat di buku ya sebagai referensi. Terus kita lanjutkan latihan. Nah, latihan kerjakannya di mana? Di buku latihan. Bagaimana caranya? Kalian tulis, kemudian dijawab. Setelah itu difotokan, dikirim di mana? Di classroom. Kita lihat perintahnya. Tentukan hasil perkalian dan gambar garis bilangan ya. Nomor 1, 4 dikali 2. Ini bagaimana menyelesaikannya? Pertama itu dengan penjumlahan, yang kedua dengan garis bilangan. Nanti kalian jawabnya seperti itu ya nak. Terus yang kedua 6 dikali min 2. Pertama dengan penjumlahan, menjawabnya yang kedua dengan garis bilangan. Jadi nomor 1, nomor 2 perintahnya sama, yaitu dengan penjumlahan dan garis bilangan. Terus kita lanjutkan yang berikutnya, hitunglah. Nomor 3, 15 dibagi min 3 sama dengan berapa? Ini kalian jawab langsung saja, tidak usah menggunakan garis bilangan. Langsung berapa nilainya ya. Nomor 4 juga demikian.
200 dikali min 20 sama dengan berapa? Langsung saja nilainya, hasilnya berapa? Tidak perlu dibuat garis bilangannya. Dan yang nomor 5 ini adalah soal cerita, ya. Dina berlari 4 putaran di lintasan dengan waktu yang sama dibutuhkan oleh Fatin untuk berlari 3 putaran di lintasan yang sama. Ketika Fatin telah berlari sejauh 12 putaran, maka seberapa jauh Dina telah berlari di lintasan tersebut. Nah, itulah soal-soal dari Ibu, ya. Semoga materi tentang operasi perkalian dan pembagian dapat dipahami dengan video yang sangat singkat ini. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.